Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi orang semua. Shalom. Damai di hati. Tertawa kok sedikit. Sekalipun dalam berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, tetap orang hadapi bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan. Saudara-saudara, tema mingguan kita ialah Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Mengawali khotbah ini, ketika dalam persiapan baca Alkitab, kita coba cari, karena kita pun baru ini baca, baru ini tahu arti dari dokter. Saudara-saudara tahu apa arti dokter? Ada yang bisa jawab apa arti dokter? Jangan buka HP. Apa? Ada? Nyanda? Yang orang tahu pokoknya kalau pipa dokter apa? Mau berobat kok? Baik. Nah. Tetapi saudara-saudara, kita baca arti dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kalau orang pipa dokter, kemudian kan banyak begitu toh. Orang pergi pada dokter ini, aduh kita nyak cocok padinya. Nah, pindah pada dokter lain. Oh, kita baik di situ, berarti kita cocok di situ. Karena orang pikir bahwa kalau orang pipa dokter, orang pasti akan merasakan kesembuhan di situ. Tuh. Tetapi orang ternyata kalau orang paham arti dokter, ternyata orang pun berusaha sesuai dengan ilmu yang mereka punya. Jadi orang berusaha, orang bilang, orang sakit ini, orang mengeluh, orang pejantung hari-hari, baduk dak. Ternyata kutik popoji kosong. Nah, pengaruh di jantung. Orang mengeluh pada dokter. Sesuai dengan ilmu yang dia dapati, dokter ini akan berusaha. Ini ada kata berusaha. Berusaha untuk menolong kita, menyembuhkan kita dari sakit kita. Kalau tabib, cari lagi tentang tabib. Tabib adalah yang berusaha mengobati secara tradisional. Ini tabib. Jadi ada beda dokter dengan tabib. Jangan orang bikin sama. Ternyata tabib itu berusaha mengobati secara tradisional. Ini tabib. Jadi ada beda dokter dan juga tabib. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ketika seorang suami dia sibuk dalam pekerjaannya, hari-hari dia bekerja pulang malam, sang istri keluhkan rasa sakit yang dialami. Sang istri bilang begini pada suami ketika suami pulang dari kerja, "Pak, kita pe jantung ini badebar-debar tele memang kencang sekali. Mari coba orang pipa dokter." Ini istri kan, dia bilang. Kong suami bilang, "Oh iya kalau begitu nanti cari waktu, tapi waktu free, nanti orang periksa ke dokter." Jadi satu kali ketika free, suami ini dia panggil DP istri, "Mari Jo, orang pergi ke dokter." Sudah, DP istri masuk di dalam ruangan dokter, suami tunggu di luar. Istri diperiksa oleh dokter dan ketika keluar mereka pulang. DP suami bilang, "Sakit apa dang?" Dokter bilang,
apakah ada rujukan ke rumah sakit? DP istri bilang, nanti kita cerita juga di Oto apa yang dokter bilang. Ketika di Oto mulai DP suami tanya, Kong bagaimana ada periksa tadi? Aman-aman Jo? Ini istri bilang, tadi dokter periksa Pak kita. Kemudian dokter sarankan kita kata ini butuh refreshing. Dokter bilang demikian. Oh, jadi kalau jantung berdebar-debar itu butuh refreshing. Itu sesuai dengan dokter dah periksa. Ini istri bilang tuh Pak. Sesuai dengan dokter dah periksa, dokter bilang kita ini butuh refreshing. Mesti pesiarkah ke Singapura? Pesiarkah ke Bangkok? Atau pesiarkah kemana? Yang penting enjoy dulu. Karena ibu pe kondisi sekarang diakibatkan karena ibu mengalami stres. Dan kemungkinan ini solusi satu-satunya. Suami bilang, kalau itu yang disampaikan oleh dokter, berarti orang mesti pindah dokter. Bukan pasiar, mar pindah dokter lain, kong periksa baik-baik ulang. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, cerita ini cuma mau menghantar kita untuk memahami sehebat apapun kita menjaga kesehatan, sekuat apapun kekebalan tubuh kita, satu waktu kita pasti akan sakit, akan mengalami sakit. Biarpun torang mau makan hari-hari tepat waktu, so bilang satu hari kita 3 kali kita makan, mereka apa kan tapi mah ini masih sakit. Karena memang selalu dan kadangkala sakit itu tidak selalu bergantung pada, memang apa yang kita makan juga penting bagi kesehatan. Tetapi kadangkala yang mengatur adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, suasana hati kita baik, maka kita akan makan dengan sebaik-baiknya dan kesehatan kita akan terjaga. Demikiankah? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau orang sakit, maka orang akan paham kalau kesehatan itu sangat penting. Dan kalau orang sakit, orang akan memahami kalau kesehatan itu ternyata sangatlah mahal. Kalau orang sehat, kesehatan itu murah. Tetapi kalau orang sakit, kesehatan itu menjadi sangat mahal. Ada orang yang dia kira dia hebat, kesana kemari tanpa bantuan jaket, tanpa bantuan topi, tanpa bantuan segalanya. Dia pikir bahwa dianya tidak akan sakit. Tetapi toh masuk angin sedikit, langsung totofore, so panas dingin, puru sonyak sedap, dan itulah kita manusia. Menjadi bagian terpenting bagi kita. Ketika kita sakit, kita akan berusaha mencari kesembuhan ke dokter. Dan di zaman kita ini, segala sesuatu so serba canggih, segala sesuatu so serba hebat. Sakit, penyakit apapun mampu dideteksi dengan tepat. Tetapi soal penyembuhan ini, segala sesuatu dokter, tim medis yang ada, alat-alat yang digunakan, hanyalah cara dan juga upaya untuk memperoleh kesembuhan. Dan kesembuhan itu
hanya datang dari Tuhan. Ini yang harus orang pahami dalam hidup ini. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, berkat, sukacita, itu semua hanya datang dari Tuhan. Itu semua sumbernya dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Bukan dari kehebatan kita menjaga pola hidup, menjaga pola makan, menjaga pola pikir kita. Tetapi karena Tuhan sumber kesembuhan dan sumber kesehatan bagi kita. Mengapa demikian? Karena itu telah dibuktikan oleh umat Tuhan di zamannya Nabi Yeremia, yang merasakan bagaimana ketika kehidupan mereka ada dalam ketidakbaikan, ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan, bahkan termasuk di dalamnya sakit dan penyakit. Mereka alami berbagai bentuk kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit dialami oleh mereka. Dan mereka sangat membutuhkan kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Mengapa mereka mengalami hal yang demikian? Itu akibat dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mendukakan hati Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, membalikkan hadapan mereka dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, mempersembahkan korban kepada berhala-berhala. Mereka melakukan segala bentuk kejahatan dan telah diperingatkan oleh Nabi Yeremia soal itu. Sehingga firman yang kita baca saat ini adalah untuk kedua kalinya Yeremia menyuarakan kepada umat Tuhan, tetapi kali ini soal kasih karunia Tuhan, yaitu kesembuhan dan pemulihan. Bahwa umat Tuhan ketika mereka berbalik dari cara hidup yang lama, maka mereka akan mengalami perubahan hidup. Dari awalnya mereka ada dalam penderitaan, mereka ada dalam kesakitan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yeremia dalam bagian bacaan kita. Ini merupakan janji Tuhan, dan kita percaya janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Bukan seperti janji kita manusia. Kali ini kita berjanji dan besok kita ingkari. Tetapi tidak dengan janji Tuhan. Kalau Dia berjanji hari ini memulihkan keadaan kita, maka janji itu pasti digenapi. Janji itu pasti dialami oleh kita. Dan itu yang dialami, dirasakan oleh umat Tuhan di zaman Nabi Yeremia. Pertanyaannya bagi kita saat ini, maukah kita mengalami pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan? Tentunya jawabannya mau. Kita mau mengalaminya. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami hal yang demikian? Menjauhi hidup dari dosa. Cuma itu. Dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apapun kondisi hidup yang kita jalani, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk memberi pertolongan di setiap kita membutuhkan pertolongan. Apalagi ketika saat ini kita sementara bergumul dengan sakit, sementara berjuang melawan penyakit, percaya orang, di dalam Tuhan selalu ada kesembuhan.
Di dalam Tuhan ada kesehatan. Jauhi dosa. Hidup bergantung kepada Tuhan akan membawa kita pada pemulihan yang sesungguhnya. Percaya pada janji Tuhan, maka kita akan menikmatinya. Tuhan memberkati orang semua. Amin.